Baik, masih di soal ini dan dengan pendekatan vector approach, sudah kita tuntaskan tadi di video sebelumnya. Nah, namun saya ingin coba jelaskan bahwa vector approach ya sebagaimana layaknya ini bakal sangat heavy dengan matematika ya. Jadi sebagaimana layaknya matematika, ya prinsipnya kita bisa pakai beberapa macam pendekatan atau beberapa macam jalan lah yang tersedia untuk kita coba pilih. Nanti biasanya kalau kita coba kerjakan dengan teliti, ya tetap hasilnya akan sama. Nah, ini kalau kita coba tadi amati kembali, ada yang mungkin terpikir ya, apakah bisa kita coba selesaikan dengan vector approach dari persamaan ini? Karena kita di tahapan kedua kita bikin equation ya. Nah, kita pakai tahapan ini, kita sudah punya equation. Nah, namun kita tidak usah ruas yang sebelah kiri, kita tidak usah jadikan omega dan cross product dengan vektor lengan. Jadi vektor omega cross product dengan vektor lengan. Apakah dari sini nanti bisa kita coba tuntaskan dengan vector approach juga? Jawabannya bisa. Nah, jadi saya coba ini ya, saya coba tuntaskan. Ini jadi saya tulis lagi di bawah. Mungkin saya copy saja. Nah, ini saya copy saja. Nah, kita memiliki persamaan ini. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan dengan vector approach. Yang paling mudah tentu yang ruas sebelah kanan ya. Ini berlaku hal yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi vektor VB ini kita ubah menjadi VB scalar dikalikan dengan standard unit vector I ya. Lalu kemudian yang VC-nya, vektor VC-nya, ini adalah minus 2J. Karena kita sudah tahu besaran kecepatannya 2 meter per detik. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Jadi kalau kita coba perhatikan, saya coba ke atas dulu ya. Vektor kecepatan B terhadap C, nah ini. Vektor kecepatan ini kita sudah tahu vektornya. Nah, kita belum tahu panjangnya, namun kita sudah tahu sudutnya. Sudut terhadap horizontalnya adalah 45 derajat. Nah, kalau seperti ini bisa kita lakukan dengan mudah breakdown ke dalam standard unit vektornya. Jadi kalau saya coba gambarkan, vektor yang dimaksud adalah ini adalah VB terhadap C, lalu kemudian dia membuat sudut 45 derajat terhadap horizontal. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya bisa kita urai, vektor ini, menjadi komponen horizontal dan vertikalnya. Itu begini. Nah, ini adalah komponen vertikalnya, sedangkan ini adalah komponen horizontalnya. Nah, komponen horizontalnya tentu adalah VBC cos 45. Lalu kemudian yang ini adalah VBC sin 45. Nah, oleh karena itu, ini kalau saya coba tuliskan bentuk lengkapnya, vektor VB, vektor B, kecepatan B terhadap C, ini bisa kita urai menjadi VBC cos 45 I, begitu ya. Lalu kemudian untuk yang satunya lagi yang sin 45 itu mengarah ke atas sehingga juga merupakan positif ya. Jadi positif J ditambah dengan VBC sin 45J. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka sudah bisa kita substitusi ke persamaan sebelumnya. Sebutlah ini persamaan 1 ya. Lalu kemudian kalau kita coba substitusi, ini sudah bisa kita, saya copy saja. Nah, ini ruas sebelah kirinya adalah ini. Lalu kemudian sama dengan VBI ditambah dengan 2J. Nah, ini dengan seperti ini sama kita akan coba mengelompokkan komponen I di ruas kiri dengan di ruas kanan dan komponen J di ruas kiri dengan komponen J di ruas kanan.
Nah, oleh karena itu kita akan dapatkan dua persamaan, yaitu VB VB terhadap C cos 45 sama dengan VB, lalu kemudian ini adalah persamaan yang atau ya udah deh, persamaan kedua ya. Lalu kemudian persamaan berikutnya adalah VB terhadap C sin 45 sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, kita bisa lihat bahwa persamaan yang ketiga bisa kita selesaikan langsung. Saya ke bawah. Nah, jadi dari sini kita bisa dapatkan VB terhadap C sama dengan 2 dibagi sin 45 sama dengan 2 dibagi setengah akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 2 meter per detik. Nah, ini kalau sudah dapat VB terhadap C, maka tentu gampang ya untuk mencari omega BC, karena omega BC adalah VB terhadap C dibagi dengan lengannya ya, RBC. Yaitu sama dengan 2 akar 2 dibagi dengan, nah RBC, panjang RBC bisa kita cari ya dari sini ya. Jadi karena dia merupakan segitiga sama bidang miring dari segitiga sama kaki, sedangkan sisinya adalah 0,2, maka tentu RBC itu adalah 0,2 akar 2. Jadi kita tuntaskan di sini, ini bakal menjadi 0,2 akar 2. Ini kita coret sehingga hasilnya adalah 10 radian per detik. Oh ya, saya lupa sebutkan juga ya bahwa ini adalah karena tandanya positif, maka kita konfirmasi bahwa ini dia gerakannya adalah counter clockwise. Ini juga bisa kita amati dari hasil yang sebelumnya ya, karena 10 radian per detik dengan cara sebelumnya ini juga positif, maka ini counter clockwise.